Lagi sama gua di sini, gua mau bahas tentang latihan soal di materi bab 10 yaitu peluang kayak begitu. Jadi langsung saja ke soal nomor 1 Hana Dulcet. Nah, di sini ada 200 siswa di sebuah tempat kursus dapat dikelompokkan, ini gampang banget. Jika akan dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang siswa tersebut berjenis kelamin perempuan dan berasal dari level 2. Satu ya, diambil satu seorang siswa. Berarti ya udah, berarti level 2 dan perempuannya ini 50, berarti peluangnya adalah 50 per 200 atau di sini bisa disederhanakan menjadi 25/100. Sebenarnya bisa disederhanakan lagi 1/4 ya. Tapi di sini adanya 25/100 gitu. Jadi lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sedikit sulit tapi gampang. Jadi UTBK. Nah, penalaran matematika nih kayak begini nih soalnya ini ya. Jadi kita coba di sini. C kombinasi N3 gitu. 3 berarti 3 itu apa? R. N-nya ya N gitu. Kita tulis dulu ya CN3 ini. CN3 dalam bentuk faktorial gitu. Jadi yang atas adalah N faktorial seperti ini, yang bawah itu N min 3 difaktorialkan terus dengan 3 faktorial seperti itu ya. Sama dengan N gitu. Sama dengan N. Oke, gue buat di sini. Berarti N faktorial ini bisa dicoret. Caranya gimana? Sesuai rumusan faktorial gitu. N min 2, terus di sini N min 3 faktorial di sini. Nah, N min 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Oke, sampai sana mengerti. Oke. Di situ sudah dipahami gitu. Berarti kita tulis dulu 3 faktorial ini berapa? Berarti 3 kali 2 6. Berarti kan pindah ruas ke sini. Bukan pindah ruas, sama-sama dikali 6. 6N, terus di sini N min 1, terus N min 2. Ternyata ada bisa nih yang dicoret lagi nih. Ya kan? Nah, ternyata nemu apa? Persamaan kuadrat. Oke, jadi kita ke persamaan kuadrat. Berarti di sini ada N kuadrat min 3N terus ditambah 2 sama dengan 6. Gitu. Kita pindah ruas ke sini sama-sama dikurangi 6 gitu kan. N kuadrat min 3N di sini min 4 ternyata 0 gitu. Berarti N-nya kita bisa katakan itu, nah difaktorialkan ini ya, N min 4 dan N plus 1. Ya enggak? Ya gitu ya. Nanti ada yang ditanyakan tentang hal ini. Oke, udah ketemu N-nya seperti itu. Nah, ini kan tidak boleh negatif ya. N itu selalu positif, benar banget. Ya udah tinggal masukkan di sini aja. Berarti C2 kali 4 ini 3, 8 berarti 8 faktorial gitu ya. Nah, ini 8 kurangi 3 faktorial, ini 3 faktorial, berarti 8 kurangi 3 berapa? 6. Berarti kita tinggal sampai 7. Sampai 6 begini ya. Nah, 8 kurangi 3 5. Mohon maaf banget. Nah, ini 3 faktorial, ya udahlah beginilah. Nah, tinggal 8 kali 7. 8 kali 7 berapa? 56. Gitu ya. Gampang kan? Jadi gue kasih selingan di sini, ternyata gitu ya, setelah gue menjalani beberapa kelas, banyak banget ya teman-teman belajar gue itu yang masih susah ini loh. N kuadrat min 3N min 4 gitu. Cara memfaktorialkan secara cepatnya itu gimana gitu. Nanti gue bakalan buat satu video sendiri gitu ya tentang membahas ini aja gitu. Karena ini memang krusial gitu. Ketika kita sudah banyak berlatih, ini bakalan mempermudah perhitungan, mempercepat waktu, kayak gitu ya. Nantilah videonya gitu. Kita lanjut. Di soal nomor 3 ini, sebagai pemain catur nasional dalam 9 kali pertandingan, biasanya Rafa hanya kalah 1 kali. Berarti kita bisa gini tuliskan, peluang kalah Rafa itu ternyata 1/9 gitu. Peluang menang Rafa itu ternyata ya sisanya 8/9. Oke, catat di sana. Jika dalam turnamen Rafa harus main 3 kali, maka peluang Rafa kalah dalam salah satu pertandingan. Nah, berarti gimana peluang kejadian yang ditanyakan pada soal? Berarti yang kalah cuma 1 kali doang. 1/9 dikali 8/9 kali 8/9. Jadi urutannya kalah
menang gitu, menang 2 kali, kalah 1 jet, dan tidak memperhatikan urutan. Jadi ya udah 1 kali aja, nggak usah buat beberapa 2 pangkat 3 3 nggak usah kayak gitu. Oke, lanjut. Berarti hasilnya setelah dihitung 8 kali 8 berapa? Bener banget, 64. 9 pangkat 3 729, bener banget. Gitu ya. Nah, ini juga krusial nih, perhitungan secara cepat seperti ini itu kayak gawat ya. Ternyata masih banyak yang kayak susah untuk menghitung cepat, tapi ya latihan saja gitu. Di nomor 4 ini sedikit sulit dan kita butuh apa ya, penjabaran gitu, kayak didefinisikan, dituliskan secara rinci kayak gitu. Gimana caranya gitu ya, penyelesaian dari X plus Y plus Z sama dengan 3 dan tidak ada pembatasan angka pada setiap variabel. Kan bisa aja kayak begini nih ya. Lebih mudahnya itu bisa saja X lebih dari 2 kayak gitu kan. Y kurang dari 2 bisa gitu kan. Itu lebih mempermudah penjabarannya. Tapi di sini tidak. Letak mudahnya di mana? Di 3-nya ini cuma 3. Kebayang nggak kalau 4? 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi, kemungkinan pertama, hanya ada 1 yang 3. Nah, nomor 3 itu jumlahnya 1, berarti yang lainnya 0 gitu ya. Jadi gimana? Bisa buat 3 macam gitu ya. X-nya bisa yang 3, berarti 3 tambah 0 tambah 0, atau bisa Y-nya yang 3 gitu kan. Paham ya sampai sini ya? Atau Z-nya gitu ya. Nah, ini nih. Nah, terus ada kemungkinan kedua. Ya 21 gitu ya. 2 1 gitu. 2 dan 1, 2 dan 1 dan 0 gitu. Wah, banyak banget urutannya. Bisa 2 tambah 1 tambah 0, di sini 1 tambah gini. Gue selalu seperti ini. Ya, buat urutan tengahnya dulu atau bagaimana dulu kayak gitu, bisa kayak gitu ya. Nah, ngerti kan urutan gue ini buat kayak begini. 0 plus 2, ini kebalik nggak apa-apa lah. 1, wah ada 6 gitu ya. Lanjut, apalagi 1 1 1, benar banget. 1 dan 1 dan 1, maka hanya ada 1 tambah 1 tambah 1 gini ya. Ada berapa nih? 9 10 secara gitu. Ada 10 susunan yang berbeda untuk membentuk X plus Y plus Z sama dengan 3 kayak gitu. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 ternyata sama ya dengan nomor sebelumnya. Jadi tolong jawab di komentar. Selamat berjuang, BST.